warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Nusyahir dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Teknologi Pendidikan. Di podcast kali ini kita akan membahas perbedaan atau perbandingan e-book dan buku fisik. Seperti kita ketahui bersama, di era digital sekarang kita punya banyak pilihan untuk membaca. Tapi pernahkah kalian bingung untuk memilih antara membaca buku fisik ataupun e-book? Karena keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam tentang permasalahan tersebut. Dan di sini kita bersama teman-teman saya yang bisa diperkenalkan dengan namanya. Mungkin dari saya. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Tegarisya. Saya salah satu mahasiswa semester 1 Teknologi Pendidikan dengan NIM 2404150109. Oke. Perkenalkan, nama saya Sahban Maulana, sama seperti Tegar. Saya dari kelas C Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar, semester 1 juga. NIM saya 240401501501027. Mungkin langsung saja kita mulai. Apa itu pengertian e-book? E-book adalah, menurut saya e-book itu buku digital yang dalam format elektronik yang dapat diakses melalui perangkat seperti HP, komputer maupun tablet. Nah, mungkin saya lanjut buku fisik. Nah, kalau buku fisik dia adalah suatu benda dan bentuk fisik yang berupa kumpulan kertas dengan gambar atau tulisan yang mencakup semuanya. Jadi dia dalam bentuk fisik, berbeda dengan e-book yang berbentuk Seperti elektronik. buku cetak. Iya, buku cetak. Iya, betul. Iya. Kalian lebih menyukai e-book atau buku fisik? Bisa cerita tentang pengalaman Anda? Kalau pengalaman pribadi, saya lebih memilih e-book karena simple, mudah dibawa kemana-mana. Karena pengalaman saya itu saya tidak suka membawa tas ke luar atau kemana. Jadi saya lebih memilih e-book karena bisa dibuka melalui handphone. Mungkin Kalau diri saya pribadi, saya lebih suka menggunakan buku fisik karena memang dari kecil sudah terbiasa menggunakan buku fisik. Saya rasa ada sensasi kenyamanan tersendiri jika menggunakan buku fisik yang berbeda dengan e-book seperti itu. mungkin apa kekurangan dan kelebihan mungkin bisa dari e-book dulu. Kelebihan. Ya, kelebihan dan kekurangan. Yang kelebihan dari e-book itu ringan dan praktis. Yang kedua, fitur pencarian yang cepat. Dan yang ketiga, harga yang lebih terjangkau. Kalau kekurangan mungkin ada pada ketergantungan pada perangkat, handphone, tablet, atau komputer. Yang kedua, masalah pada teknis seperti jaringannya internet yang lalot atau apa. Seperti itu. Mungkin Kalau dari saya, buku fisik apa kekurangan dan kelebihannya? Pertama dari kekurangannya dulu ya. Kekurangannya tentu dari biaya. Biayanya itu elektronik, e-book itu lebih murah dibandingkan dengan buku fisik. E-book juga mudah diakses, berbeda dengan buku fisik yang mungkin kita harus pergi ke perpustakaan atau membeli buku tersebut. Lalu adapun kelebihan dari buku fisik, yang pertama itu ada sensasi berbeda, ada sensasi tersendirinya. Ada beberapa orang yang menyukai buku fisik karena sensasi membolak-balikan kertas, membolak-balik halaman, bau buku itu serasa sebuah obat bagi mereka untuk tenang seperti itu. Menurut Sahban, apakah e-book akan menggantikan buku fisik di masa depan? Menurut saya, e-book akan tidak bisa menggantikan buku fisik sepenuhnya. Karena membaca buku fisik itu membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus. Karena kurangnya gangguan, membaca buku fisik juga dapat membantu tidur lebih nyenyak karena kurangnya cahaya biru dari gadget. Dan bagaimana? Ya. Nah, kalau dari diri saya, Kak, menurut saya e-book itu tidak akan menggantikan buku fisik karena
kenyamanan seseorang atau bagaimana seseorang belajar, bagaimana seseorang membaca itu pasti berbeda-beda. Ada yang lebih menyukai e-book, ada juga yang menyukai buku fisik seperti saya dan Kak Sahban. Ada kekurangan dan kelebihannya. Jika seseorang ingin mencari yang lebih praktis, gunakan e-book. Jika seseorang ingin mencari sesuatu yang tidak dapat diganggu, sesuatu yang dapat ada sensasi tersendirinya, gunakanlah buku fisik. Jadi menurut saya e-book tidak akan menggantikan buku fisik karena ada perbedaan keduanya, tergantung bagaimana seseorang. Bagaimana untuk Kak Tegar, bagaimana cara memilih antara e-book atau buku fisik dalam belajar atau membaca? Nah, untuk memilihnya, tadi saya sudah katakan bahwa setiap orang itu berbeda cara belajarnya. Ada orang yang lebih suka untuk menggunakan banyak elektronik, menggunakan banyak perangkat. Ada juga seseorang yang lebih suka menggunakan buku fisik, menggunakan banyak buku cetak seperti itu. Jadi pertama carilah kenyamanan Anda, yang mana Anda nyaman, apakah e-book atau ke buku fisik. Lalu bagaimana apakah kalian butuh sesuatu yang lebih praktis atau membutuhkan sesuatu yang Anda punya rasa nyaman di situ, seperti itu. Menurut Sahban, bagaimana cara kita menciptakan pengalaman membaca yang lebih baik menggunakan e-book? Pengalaman pribadi yaitu menggunakan perangkat yang tepat dengan sesuai kondisi sekarang. Nah, yang kedua itu mencari tempat yang nyaman dengan kondisi cahaya yang cukup untuk menghindari mata lelah ketika menggunakan smartphone atau tablet semacam itu. Nah, yang ketiga itu menggunakan fitur-fitur e-book seperti penanda, catatan serta pilihan mode begitu. Kalau dari buku fisik mungkin bisa diceritakan bagaimana cara menciptakan pengalaman membaca. Oke, baik. Yang pertama itu tentukan buku kalian, buku fisik yang kalian mau baca, apakah itu buku pelajaran, buku self improvement, novel, tentukan dulu yang seperti itu. Lalu ketiganya ini memiliki tempat yang bagaimana tempat itu akan mempengaruhi daya tangkap kalian. Misalnya kalau kalian ingin membaca buku fisik pembelajaran, pasti membutuhkan tempat yang sepi, membutuhkan tempat yang kalian itu harus fokus di sana. Begitu juga dengan novel dan lain sebagainya. Lalu gunakan peralatan kalian, apakah itu pulpen, apakah itu ballpoint sebagai penanda-penanda hal yang penting. Mungkin itu Kak untuk bagaimana penggunaan buku fisik dalam pengalaman membaca. Tutupnya. Ya, mungkin sekian saja podcast kali ini. Menurut saya podcast ini menambah wawasan baru lah, karena di era sekarang kita mungkin terlalu bergantung dengan namanya teknologi digital. Ya, mungkin begitu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.